Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas materi yang Anda bagikan. Ini soal pertanyaan yang fundamental banget. Apakah kita sendirian di alam semesta? Iya, pertanyaan klasik. Tapi yang menarik dari sumber-sumber Anda, fokusnya itu sudah geser ya dalam beberapa dekade terakhir. Betul sekali. Bukan lagi sekedar jika ada kehidupan di luar sana, tapi lebih ke di mana sebaiknya kita cari. Kan kita tahu sekarang ada triliunan planet. Tepat. Jumlahnya luar biasa banyak. Jadi, mari kita coba lakukan semacam tinjauan properti kosmik gitu ya. Kita lihat kandidat-kandidat utama berdasarkan sumber-sumber ini. Kita mulai dari dasar dulu nih, sesuai fokus materi Anda soal asal-usul kehidupan. Gimana caranya sesuatu yang hidup bisa muncul dari materi tak hidup? Pendekatan yang bagus. Memang untuk bisa kenali kehidupan di tempat lain, kita perlu paham dulu gimana ia bisa mulai di sini. Atau ya dimanapun. Oke. Nah, ini membawa kita ke konsep yang dibahas materi Anda. Abiogenesis. Abiogenesis. Iya, proses hipotetis bagaimana kehidupan muncul dari materi non-hidup. Sumber-sumber ini mengupas berbagai ide, mulai dari eksperimen lab klasik sampai kondisi lingkungan spesifik di bumi purba. Abiogenesis. Wah, istilahnya aja udah kedengeran rumit ya. Gimana persisnya transisi dari, benda mati jadi sesuatu yang hidup itu bisa terjadi. Sumber Anda bilang kehidupan itu sendiri aneh, penuh dengan mesin-mesin nano kecil di sel kita, fungsinya luar biasa. Gimana langkah awalnya menuju kompleksitas kayak gitu menurut materi yang Anda berikan? Nah, materi Anda menyoroti eksperimen Miller-Urey. Ingat? Tahun 1950-an? Ya, Miller-Urey. Pernah dengar? Itu salah satu tonggak awal pemikiran ini. Stanley Miller dan Harold Urey mencoba simulasi kondisi bumi purba. Atau setidaknya kondisi yang saat itu dianggap mewakili bumi purba. Oke. Apa saja kondisinya? Campuran gas metana, amonia, hidrogen, uap air. Terus dikasih kejutan listrik, ceritanya niru petir gitu. Lalu hasilnya? Hasilnya cukup signifikan ya pada masanya. Mereka berhasil sintesis beberapa jenis asam amino. Asam amino itu kan blok bangunan proteinnya, bahan dasar kehidupan. Betul sekali. Molekul fundamental, blok bangunan protein yang esensial bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Wow, jadi asam amino, bahan dasar kehidupan, bisa muncul gitu aja dari bahan kimia sederhana plus energi? Apa ini berarti membuat kehidupan di lab itu gampang dong? Nah, di sini sumber Anda memberikan nuansa penting. Nggak sesederhana itu. Oke. Eksperimen Miller-Urey memang mengunjukin blok bangunan dasar kehidupan bisa terbentuk spontan dalam kondisi tertentu. Tapi, pemahaman kita soal atmosfer bumi purba itu sudah berkembang jauh sejak tahun 50-an. Jadi asumsi mereka mungkin kurang pas ya? Bisa jadi, asumsi awal Miller dan Urey mungkin nggak sepenuhnya akurat. Materi Anda juga menunjuk ke hipotesis alternatif yang sekarang banyak dieksplorasi. Contohnya? Misalnya, lingkungan di sekitar ventilasi hidrotermal di dasar laut. Oh, yang di laut dalam itu ya, yang panas. Iya, lokasi ini kaya energi kimia dan panas. Terus ada gradien kimia yang mungkin lebih kondusif buat reaksi kompleks yang diperlukan. Oke, jadi ada kemungkinan lain selain subpurba yang disimulasikan Miller-Urey. Betul. Yang ditekankan dalam sumber-sumber ini ada dua elemen kunci. Pertama, ketersediaan blok bangunan dasar. Dan menariknya nih, apa tuh? asam amino bahkan terdeteksi di awan gas antar bintang. Serius? Di luar angkasa sana? Iya, ini menunjukkan bahan dasar ini mungkin umum di kosmos. Yang kedua adalah waktu. Waktu ya? Alam semesta punya skala waktu miliaran tahun untuk bereksperimen. Mencoba kombinasi molekul kayak lotre kimia skala raksasa. Sampai akhirnya sesuatu yang bisa mereplikasi diri muncul. Oke, jadi argumen dalam materi ini, kemunculan blok bangunan dasar kehidupan itu secara kimiawi masuk akal. Dan mungkin nggak unik buat bumi. Tepat. Cuma perlu kondisi lingkungan yang pas dan rentang waktu yang panjang banget. Ini bukan lagi filsafat ya, tapi udah jadi ranah investigasi ilmiah yang aktif. Tepat sekali. Dan kesimpulan ini jadi fondasi penting saat kita mulai cari properti lain di luar bumi. Seperti yang juga dibahas di sumber Anda. Kalau bahan dasar dan prosesnya nggak eksklusif di bumi, logis dong kita bertanya. Lagi kondisi serupa mungkin ada. Nah, kalau gitu, ayo kita mulai tur real estate kosmik kita. Di mana lokasi pertama yang menjanjikan menurut materi yang Anda berikan? Mungkin nggak usah jauh-jauh ya. Bisa jadi. Sumber Anda secara khusus bahas bulan-bulan es di sekitar raksasa gas di tata surya kita.
Bener. Fokusnya bergeser ke lingkungan yang mungkin awalnya nggak kepikiran. Planet kayak Jupiter dan Saturnus sendiri kan bola gas raksasa ya. Iya, nggak ada permukaan padat. Jadi dianggap nggak mungkin menampung kehidupan seperti yang kita pahami. Tapi beberapa bulan yang mengorbit mereka, nah ini menyajikan kemungkinan yang sangat menarik. Bulan yang mana saja? Materi Anda menyoroti data dari misi Galileo dan Cassini. Ada bukti kuat bahwa Eropa, bulannya Jupiter, Eropa, oke. dan Enceladus, bulannya Saturnus. Di bawah es puluhan kilometer. Di tempat sejauh itu dari matahari. Gimana caranya air itu nggak beku semua? Sumber energinya dari mana? Nah, sumber Anda jelasin, kuncinya bukan energi matahari, tapi energi internal. Energi dari dalam bulan itu sendiri. Iya, dari gaya pasang surut. Gravitasi kuat dari planet induk raksasanya, Jupiter atau Saturnus, itu secara konstan meremas dan meregangkan interior bulan-bulan ini pas mereka mengorbit. Oh, kayak diremas-remas gitu ya. Betul. Gesekan internal yang dihasilkan dari deformasi pasang surut ini menghasilkan panas yang cukup signifikan. Cukup buat menjaga lapisan air di bawah permukaan es tetap cair. Jadi ada air cair, ada sumber energi, wah, lengkap ya syaratnya. Iya, dua bahan kunci untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Air cair dan sumber energi, yaitu panas internal dan juga kimia dari interaksi air dengan batuan intinya. Makanya mereka jadi target astrobiologi prioritas tinggi. Tapi menemukan bukti kehidupan di bawah lapisan es setebal itu pasti tantangan teknologi yang luar biasa banget ya. Sangat besar. Misi masa depan untuk mendarat, ngebor es, mungkin nurunin wahana selam otonom, itu bakal kompleks dan mahal banget. Tapi implikasinya, seperti kata materi ini, besar sekali kalau memang ada kehidupan di sana. Sangat besar. Coba bayangkan signifikansinya. Kalau kehidupan bisa muncul dan bertahan di lautan gelap di bawah es di tata surya kita sendiri. Berarti kemungkinan jenis habitat ini, lautan supermukaan, bisa jadi umum banget di seluruh galaksi? Tepat. Di sekitar bintang lain. Ini secara drastis memperluas definisi zona layak huni. Nggak cuma bergantung jarak dari bintang induk buat air cair permukaan. Wah, ini membuka kemungkinan baru ya. Sumber Anda bahkan memunculkan gagasan spekulatif. Mungkin ada ekosistem atau bahkan peradaban yang berevolusi sepenuhnya dalam gelap abadi, nggak pernah tahu ada bintang. Pikiran yang cukup liar, ini benar-benar mengubah perspektif ya. Di mana kehidupan bisa bersembunyi. Kalau gitu, ayo kita perluas lagi cakrawala kita. Keluar dari tata surya. Ribuan tahun kan kita cuma kenal planet tetangga kita aja. Iya, cuma 8 atau 9 dulu. Tapi sumber-sumber Anda bilang ada revolusi besar dalam pemahaman kita soal planet di luar sana. Ya, ini dia. Revolusi eksoplanet. Tema sentral dalam materi yang Anda berikan. Berkat kemajuan pesat teknologi teleskop dan teknik deteksi selama 2-3 dekade terakhir. Kita jadi tahu banyak ya. Banget, kita beralih dari nggak tahu sama sekali ada planet lain atau nggak, menjadi tahu bahwa planet itu ternyata sangat-sangat umum, bisa dibilang ada di mana-mana. Gimana cara nemuinnya? Materi Anda menjelaskan metode kunci. Ada kecepatan radial, itu mendeteksi goyangan kecil di bintang induk gara-gara tarikan gravitasi planetnya. Oh, jadi bintangnya kayak goyang sedikit gitu. Iya. Terus ada metode transit, ini mengamati sedikit redupnya cahaya bintang pas planetnya lewat di depannya dari sudut pandang kita. Kayak gerhana kecil ya. Mirip gitu. Misi kayak teleskop luar angkasa Kepler, nah itu dirancang khusus buat survei transit. Itu benar-benar mengubah permainan, menemukan ribuan kandidat eksoplanet dan ngasih data statistik pertama yang solid soal kelimpahan planet. Jadi data dari sumber ini konfirmasi kalau sebagian besar bintang di galaksi kita memang punya sistem planet. Betul. Apa saja jenis dunia yang udah kita temukan sejauh ini? Banyak yang mirip bumi nggak? Wah, keragamannya mencengangkan. Jauh melampaui apa yang kita lihat di tata surya kita. Materi Anda nyebutin beberapa contoh. Ada Jupiter panas. Jupiter panas? Planet gas raksasa yang orbitnya dekat banget sama bintang induknya. Periode orbitnya cuma beberapa hari. Suhunya panas banget. Kebayang panasnya. Terus ada planet-planet yang orbit bintang Katai merah. Itu jenis bintang paling umum di galaksi. Planet-planet ini mungkin terkunci pasang surut. Maksudnya terkunci gimana? Satu sisi planet selalu menghadap bintang, jadi siang abadi yang panas. Sisi lainnya gelap abadi yang dingin banget. Wah, ekstrem ya. Dan yang paling relevan nih buat cari kehidupan. Data statistik yang dikutip sumber Anda nunjukin hampir setiap bintang punya setidaknya satu planet. Setiap bintang, wow. Para astronom nyebut fraksi ini FP. Nilainya dekat 1.
Dan perkiraan saat ini, yang juga disebutin, sekitar 1 dari 5 bintang mirip matahari kemungkinan punya planet seukuran bumi di zona layak huni. Zona layak huni, N-nya sekitar 0,2 ya tadi? Iya, N-nya sekitar 0,2. Zona layak huni ini wilayah orbit di mana suhu memungkinkan air cair ada di permukaan planet. Tentunya kalau planet itu punya atmosfer yang pas. 1 dari 5 bintang mirip matahari punya potensi bumi kedua. Ini benar-benar mengubah skala permainan. Seperti yang ditekankan sumber Anda. Betul. Potensi lokasi kehidupan melonjak dari cuma beberapa di tata surya kita, jadi miliaran bahkan mungkin triliunan di seluruh galaksi Bima Sakti aja. Wah, disinilah percakapan jadi sangat menarik ya. Tepat sekali. Ini mengangkat pencarian kehidupan dari ranah fiksi ilmiah atau spekulasi filosofis murni. Jadi, bidang penelitian empiris yang didorong data. Kita sekarang punya target nyata, meskipun jauh, dan kita mulai paham betapa beragamnya dunia-dunia di luar sana. Ngomongin keragaman nih, kita kan cenderung mikir planet itu ya kayak di tata surya kita aja. Planet berbatu kecil kayak Bumi atau Mars, atau raksasa gases kayak Jupiter atau Neptunus. Tapi alam semesta, menurut sumber Anda, punya kejutan lain. Katanya jenis planet paling umum di galaksi justru nggak ada di sistem kita. Betul. Ini salah satu temuan paling menarik dari sensus eksoplanet yang lagi jalan, dan materi Anda menyorotinya. Kelihatannya, kategori planet paling melimpah di Bima Sakti itu Bumi Super atau Super Earth. Bumi super. Planet dengan massa antara Bumi, sekitar 1 kali massa Bumi, dan Neptunus, sekitar 17 kali massa Bumi. Katakanlah antara 1 sampai 10 kali massa Bumi. Ukurannya di tengah-tengah ya. Iya, ukuran ini ngisi celah yang anehnya kosong di tata surya kita. Kita kan punya planet berbatu, terus lompat langsung ke raksasa es gas. Nggak ada contoh di antaranya. Bumi super. Namanya keren. Apa berarti mereka lebih super buat kehidupan? Apa cuma versi lebih gede dan lebih baik dari bumi? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Belum terjawab, dan jadi teka-teki yang dibahas di materi Anda. Kita belum tahu pasti sifat sebenarnya Bumi Super ini. Kenapa belum tahu? Karena kita nggak punya contoh lokal buat dipelajari dari dekat. Apakah mereka ini kebanyakan versi skala besar dari bumi, dunia berbatu, permukaan padat, atmosfer mungkin lebih tebal? Kalau gitu implikasinya gravitasi lebih tinggi ya? Tekanan udara lebih besar. Bisa jadi. Atau apakah mereka lebih mirip Neptunus Mini? Punya inti batuannya besar, tapi diselimuti lapisan atmosfer hidrogen helium tebal banget, nggak ada permukaan padat yang jelas. Mana yang lebih mungkin buat kehidupan? Kemungkinan pertama yang mirip bumi versi besar mungkin lebih kondusif buat kehidupan permukaan seperti yang kita kenal. Yang kedua kayaknya kurang. Mengingat bumi super ini kayaknya umum banget, memahami sifat dan potensi kelayakannya jadi penting banget. Kalau mayoritas bisa dihuni, wah, jumlah real estate potensial buat kehidupan di galaksi meroket dong. Persis. Jadi, planet standar di alam semesta mungkin sesuatu yang asing banget buat kita ya. Ini benar-benar menggarisbawahi bagaimana sensus eksoplanet ini memperluas pemahaman kita soal kemungkinan planet. Tepat. Dan keragaman ini nggak cuma soal ukuran atau komposisi umum aja. Sumber Anda juga masuk ke variasi iklim ekstrim yang mungkin terjadi. Oke, selain ukuran, gimana soal kondisi iklim yang beda banget dari bumi sekarang? Bumi sendiri kan kata materi ini pernah ngalamin zaman es global dulu. Ada kemungkinan planet yang permanen ketutup es. Ya, konsep bumi bola salju atau snowball earth dibahas di sumber Anda. Ini merujuk ke hipotesis yang didukung bukti geologis buat bumi di masa lalu soal fase iklim ekstrim di mana seluruh permukaan planet Seluruhnya. atau hampir seluruhnya dari kutub mungkin sampai khatulistiwa ketutup es dan salju tebal. Kok bisa gitu? Mekanismenya dijelaskan kayak umpan balik positif yang nggak terkendali. Kalau pendinginan awal bikin lapisan es meluas banget, es yang terang itu kan mantulin lebih banyak sinar matahari balik ke angkasa. Albedonya naik. Akibatnya? Planet jadi makin dingin, makin banyak es terbentuk, makin banyak cahaya dipantulkan, begitu terus. Efek bola salju. Terus, apa planet bisa keluar dari keadaan beku total gitu? Atau bisa kejebak selamanya? Pertanyaan bagus. Sumber Anda nyebutin, bumi kayaknya berhasil keluar dari episode bola salju di masa lalu. Penjelasan paling diterima itu aktivitas vulkanik. Vulkanik? Iya, gunung berapi, terus ngelepasin gas rumah kaca kayak karbon dioksida CO2 ke atmosfer.
Karena permukaannya ketutup es, CO2 nggak bisa larut di laut atau diserap batuan kayak biasanya. Jadi numpuk di atmosfer ya? Betul, numpuk jutaan tahun sampai efek rumah kacanya cukup kuat buat manasin planet dan mulai cairin es. Tapi, model iklim di materi ini nunjukin buat planet lain dengan kondisi beda, Misalnya? jaraknya lebih jauh dikit dari bintangnya, atau aktivitas vulkaniknya lebih rendah, ada kemungkinan mereka bisa masuk kondisi bola salju dan nggak pernah bisa keluar. Kejebak beku permanen. Wah, tapi apa masih mungkin ada kehidupan? Irin kemungkinan kehidupan, kayak lautan subpermukaan di Eropa atau Enceladus tadi, kehidupan mungkin masih bisa bertahan di bawah es, mungkin dekat sumber panas geotermal atau di kantong air cair yang terlindung. Menarik. Lalu gimana dengan skenario kebalikannya? Sumber Anda bahas juga nggak kemungkinan planet yang malah didominasi air? Ya, konsep dunia lautan atau ocean worlds juga muncul. Sensus eksoplanet yang terus berkembang seperti ditunjukkan materi Anda, ngasih petunjuk kalau bumi kita ini mungkin sebenarnya relatif kering. Bumi kering? Maksudnya? Dibandingkan banyak planet berbatu atau bumi super lain, ada kemungkinan banyak planet di luar sana yang sepenuhnya ketutup lautan global tunggal, nggak ada daratan signifikan sama sekali. Lautan global? Dalamnya seberapa? Kedalamannya secara hipotetis bisa puluhan atau bahkan ratusan kilometer, jauh lebih dalam dari palung Mariana di bumi. Planet lautan, total. Apa implikasinya buat iklim dan potensi kehidupan menurut sumber ini? Ini buka serangkaian pertanyaan menarik yang dibahas materi Anda. Gimana dinamika iklimnya? Apa bakal didominasi badai global supermasif? Atau arus laut dalam yang beda banget dari kita? Dan soal kehidupan? Lebih fundamental lagi, bisa nggak kehidupan kompleks, terutama yang ngembangin kecerdasan dan teknologi, muncul dan berkembang di dunia tanpa akses ke daratan? Iya juga ya. Banyak tahapan penting evolusi di bumi kan butuh daratan. Betul. Kayak penggunaan api, metalurgi, pertanian, itu kayaknya bergantung banget sama adanya permukaan padat. Ini area spekulasi dan pemodelan yang aktif sekarang. Oke, jadi ringkasannya sejauh ini, kita punya potensi kehidupan mulai dari kimia dasar, abiogenesis. Terus ada lokasi menarik dekat kita, bulan lautan. Lalu ledakan penemuan planet di mana-mana, eksoplanet, termasuk jenis paling umum yang nggak kita punya, bumi super. Bahkan kemungkinan dunia iklim ekstrim kayak bola salju atau lautan global. Dengan begitu banyak variasi properti kosmik, gimana ini mengubah pandangan kita soal peluang adanya peradaban teknologi lain? Disinilah materi Anda bawa kita ke pembaruan persamaan Drake. Benar, ini puncak argumen yang dibangun di sumber-sumber ini. Mereka bahas gimana ilmuwan kayak Adam Frank dan Woody Sullivan yang dikutip materi Anda, ngambil persamaan Drake yang terkenal itu. Yang buat ngitung jumlah peradaban itu ya? Iya, kerangka kerja probabilistik buat perkirain jumlah peradaban komunikatif di galaksi kita. Mereka perbarui pakai data eksoplanet konkret yang baru aja kita diskusikan. Faktor apa aja yang diperbarui? Dua faktor pertama di persamaan asli, FP, fraksi bintang yang punya planet, dan N, jumlah rata-rata planet per bintang yang potensi layak huni. Sekarang ada perkiraan berbasis data yang jauh lebih baik. Tadi FP deket 1, N sekitar 0,2 ya? Betul. Seperti yang disebutin tadi dari sumber Anda, FP sama dengan 1, hampir semua bintang punya planet. Dan N sama dengan 0,2, sekitar 1 dari 5 bintang mirip matahari punya planet seukuran bumi di zona layak huni. Nah, Frank dan Sullivan, ini pendekatannya agak beda buat sisa persamaannya. Gimana tuh? Daripada nebak-nebak nilai probabilitas kehidupan muncul, FL, kecerdasan muncul, FI, teknologi komunikatif muncul, FC, plus umur panjang peradaban, L, yang semuanya masih spekulatif banget. Ya, itu susah ditebak ya. Mereka gabungin semua faktor biologis dan sosiologis ini jadi satu probabilitas tunggal. Namanya probabilitas bioteknologi, FBT. Probabilitas bioteknologi. Maksudnya apa tuh? Seperti dijelasin di materi Anda, intinya itu probabilitas bahwa sebuah planet layak huni yang dipilih acak bakal ngembangin peradaban teknologi di suatu titik dalam sejarah kosmik. Oke, jadi peluang sebuah planet layak huni akhirnya punya peradaban teknologi, kapanpun itu. Terus apa hasil perhitungannya setelah masukin FP dan NE baru dan definisi FBT ini? Kesimpulan utamanya apa?
Hasilnya cukup provokatif. Mereka hitung batas bawah buat probabilitas FBT ini agar kita jadi satu-satunya peradaban teknologi yang pernah muncul dalam sejarah alam semesta teramati. Batas bawahnya berapa? Angka ini yang mereka sebut garis pesimisme kosmik ternyata kecil banget. Sekitar 1/10 miliar triliun atau 10 pangkat minus 22 seperti dikutip di sumber Anda. 10 miliar triliun. 10 pangkat minus 22. Itu angka yang hampir nggak kebayang kecilnya. Gimana kita interpretasiin angka ini? Artinya apa buat pertanyaan apakah kita sendirian? Cara interpretasinya, menurut argumen di sumber Anda, begini. Kecuali kalau probabilitas intrinsik alamiah buat peradaban teknologi muncul di planet layak huni itu lebih kecil dari angka luar biasa kecil tadi, 1/10 pangkat 22. Lebih kecil dari itu? Iya, maka secara statistik sangat nggak mungkin kalau kita ini peradaban teknologi pertama dan satu-satunya yang pernah ada dalam seluruh volume dan sejarah alam semesta yang bisa diamati. Jadi, kalau peluangnya nggak sekecil itu, kita hampir pasti bukan yang pertama. Betul. Dengan kata lain, biar kita benar-benar sendirian sepanjang sejarah kosmik, alam haruslah sangat anti peradaban. Bahkan kalau peluang sebenarnya FBT masih tergolong kecil menurut standar kita. Misalnya, Katakanlah 1/1 triliun atau 1/1 juta. Itu masih jauh lebih besar daripada batas 10 pangkat min 22. Kalau peluangnya misal 1/1 juta, dengan jumlah planet layak huni yang diperkirakan pernah ada sepanjang sejarah kosmik, sekitar 10 pangkat 22, jumlahnya banyak banget ya. itu masih menyeratkan bahwa triliunan peradaban teknologi lain seharusnya pernah muncul di alam semesta sebelum kita. Triliunan, wah. Jadi implikasinya kemungkinan besar kita bukan yang pertama ya. Apa ini berarti sumber ini nyimpulin ada alien cerdas di luar sana sekarang? Nah, disinilah sumber Anda juga ngasih catatan penting. Perhitungan ini soal probabilitas kumulatif sepanjang seluruh sejarah kosmik, sekitar 13,8 miliar tahun. Bukan kondisi saat ini ya. Betul. Ini nggak secara langsung ngasih tahu kita berapa banyak peradaban yang mungkin ada bersamaan dengan kita sekarang. Peradaban bisa muncul, terus punah karena macam-macam alasan. Itu terkait variabel L, umur panjang di persamaan Drake klasik yang digabung di Fault B tadi. Oke, jadi ini soal sejarah, bukan potret masa kini. Iya, perhitungan ini juga argumen statistik berdasarkan jumlah peluang, yaitu planet layak huni, bukan berdasarkan pemahaman mendalam soal biologi atau sosiologi evolusi peradaban, yang masih penuh ketidakpastian. Tapi apa? skala angka yang terlibat 10 kuadrat 22 eksperimen kosmik dengan planet layak huni itu gede banget. Dari perspektif ini, seperti ditekankan sumber Anda, kemungkinan bumi itu satu-satunya keberhasilan dalam menghasilkan teknologi di antara begitu banyak kesempatan kelihatannya rendah banget. Jadi ini secara fundamental menggeser perspektif ya, dari apakah kita sendirian, jadi lebih ke seberapa umum atau langka sih fenomena kehidupan dan peradaban teknologi dalam skala kosmik. Tepat sekali. Kita sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh hari ini ya, berkat materi yang Anda bagikan. Mulai dari menelusuri gimana percikan awal kehidupan mungkin terjadi lewat abiogenesis. Di mana sumber Anda menekankan pembentukan alami blok bangunan dasar dan peran waktu. Betul. Lalu kita jelajahi lingkungan kosmik yang beragam, lautan tersembunyi di bulan tetangga, melimpahnya bumi super yang misterius, sampai kemungkinan dunia es atau air yang ekstrim. Macam-macam sekali ya. Dan puncaknya, kalkulasi yang didasarkan data eksoplanet terbaru yang nunjukin jumlah peluang kosmik buat peradaban teknologi itu, wah, gede banget. 1/10 miliar triliun sebagai batas pesimis. Angka yang bikin merinding. Ini benar-benar terasa kayak pergeseran dari spekulasi murni ke arah eksplorasi yang lebih terinformasi. Dan bisa dibilang lebih penuh harapan ya. Anda merangkumnya dengan baik. Meskipun jawaban definitif, bukti konkret kehidupan di luar bumi, entah itu mikroba sederhana atau sinyal teknologi, masih belum kita punya. Belum ada ya? Penemuan yang diuraikan dalam sumber-sumber Anda selama beberapa dekade terakhir ini secara dramatis mengubah lanskap pencarian. Kita sekarang punya peta yang jauh lebih baik. Peta pencarian alien? Semacam itu. Kita punya gagasan lebih jelas di mana harus mencari. Zona layak huni, tradisional, lautan subpermukaan, atmosfer eksoplanet, dan pemahaman yang berkembang soal jenis-jenis dunia yang mungkin ada, bahkan yang beda banget dari bumi. Jadi pencarian ini makin ilmiah ya? Kop yang makin canggih. Oke, sebagai penutup,
Mari kita tinggalkan Anda, para pendengar, dengan satu pemikiran untuk direnungkan yang menghubungkan semua ini. Silakan. Jika, seperti yang disarankan sumber-sumber ini, properti kosmik potensial itu begitu melimpah, triliunan planet layak huni sepanjang sejarah, dan jika langkah awal menuju kehidupan, abiogenesis, mungkin gak terlalu sulit secara kimiawi dalam kondisi yang tepat dan waktu yang cukup, lalu apa implikasi dari keheningan besar yang tampak saat ini? Paradoks Fermi yang terkenal itu, kalau peluangnya begitu besar, kenapa kita belum lihat bukti jelas peradaban lain? Pertanyaan $64.000, $64 triliun, ya? Haha, ya. Apa yang mungkin dikatakan oleh keheningan ini tentang sifat dasar kehidupan cerdas, tentang tantangan evolusi menuju teknologi, atau mungkin yang lebih meresahkan tentang umur panjang rata-rata sebuah peradaban teknologi begitu ia muncul. Sesuatu yang dalam untuk dipikirkan. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Sampai jumpa.